Di bawah ini banyak banget nih. Nah, di sini di atas laut ada Burger Kill, ada Squad, banyak banget musisi baru yang viral. Produksinya biasa aja. Lu harus bisa aktif. Minimal dari lu aja dulu, dari temen-temen lu, dari keluarga lu bikin aja dulu, nggak usah harus bagus banget, proper banget, standar kualitas Dewa atau Syahrini atau penyanyi solo yang label. Nggak usah. Pengennya sih duet sama Nara, tapi gak usah ya. Ya tergantung lah, terserah lu lah, Nara. Nara itu kenapa sih? Nah makanya itu gue mau nanya, itu Nara itu band apa? Nah sekarang kita bahas Nara, Cakra Barani. Ya terserah aja. Oh iya. Jadi host ya. Band aja lah. Ini kalau host di interview. Maybe. Jadi biasanya gue yang interview orang, sekarang gue yang ditanya-tanya. Lo sekarang gantiin lagi gue nanya. Ya. Kan lo di Gladiator apa tuh yang podcast itu tuh? Berani podcast. Iya Berani Podcast ya kan. Jadi gue jangan lupa. Subscribe channelnya Double Letter ya. Pokoknya Berani Podcast tuh. Upload nulis juga. Berani Podcast. Berani mengungkap fakta. Wih, ngeri fakta apa yang lo ungkapin? Kan di balik layar musisi kan banyak tuh orang yang nggak tahu tuh. Orang cuma tahunya gue meruang panggung, gue meruang dunia entertainment. Padahal di belakangnya kan nggak terungkap. Makanya di tempat temu coffee shop ini nih, gue mau ngobrol sebenarnya Cakra Barani. Cakra Barani itu artinya apa sih? Nama lu? Oh kembali ya. Oh jadi nama gue. Nama gue itu sebenarnya bapak gue yang kasih. Karena gue pernah ganti nama. Pertama nama gue Andi Baso Mangga Barani. Itu Baso itu kayak nama keturunan inilah di sana dibandingkan. Tapi si bokap bilang jangan, anak ini nanti hidup di zaman serba digital nih, jangan pakai nama zaman dulu. Itu kan Baso zaman dulu banget. Kalau orang Makassar itu Baso dipanggilin itu Baso. Oh Baso. Baso kalau cewek Bece. Oh gitu. Kalau cewek, tapi kalau cowoknya Baso. Oh gitu. Nah, udah si bokap bilang jangan, kasihan nanti meninggal sendiri kalau terlalu jadul. Jangan diganti Cakra Mangga Barani. Kemarin nama gue Andi Cakra Mangga Barani, cuma karena gue mau singkat aja nama panggilnya Cakra Barani. Berani ngapain tuh? Ya pokoknya itu sebuah afirmasi juga sih bang. Buat gue ngelakuin apa-apa. Sebenarnya gue tuh juga kadang takut ya. Tapi karena mungkin ada nama itu, gue harus maju terus. Gue juga kadang capek. Gue udahlah, udah nyaman hidup gue kayak gini, nggak usah ngapain. Capek ngeband sama band yang fenomenal, yang keren. Tahu keren nih, masuk TV malam-malam. Buset, musiknya keras. Oke sih. Gue demen musiknya. Cuman ya vokalnya itu. Ya. Tapi setelah itu jalan lagi loh. Dengan yang gue perhatiin tuh Cakra Barani nih. Ada studio lo, terus lo solo karir ya? Ya, alhamdulillah bang, gue semenjak keluar dari band yang itu gue semakin produktif. Oh gitu. Karena maunya lo atau memang ada unek-unek yang mau lo? Sebenarnya sih enggak, memang dari dulu gue kayak cuman kalau di band kan gini bang, lu udah siap nih, belum tentu si basis atau drummer lu siap. Ya kan, lu harus ngomong kan, si gitaris gimana nih kerja. Nah kalau solo ternyata lebih gampang. Itu yang gue rasain. Nah makanya tuh kuliah dulu gue gencutin terus. Betul, bikin ini. Oh gitu. Makanya tiap hari jalan terus. Tiap hari jalan. Sekarang udah. Ya. Tapi lagunya oke kan. Lagunya yang masih ada lo,
Yang masih ada gue ya. Oh iya, keren juga tuh Revolusi Jiwa tuh. Manggungnya di acara Rock Show Gigs di PJ tuh, Gambir tuh, wih, keren metal ya kan. Habis itu nggak tahu kemana. Tapi masih oke sih. Masih oke ya. Masih oke. Tapi lu akhirnya kan bikin solo dengan duet beberapa player ya. Yes. Ada Bang Eet, Ustadz Diri Sulaiman, terus siapa lagi tuh ya? Ada Iram Akad, Iram. ada Amang Omni di vokal Dewa. Oh Amang. Nah ini belum lama ini baru rilis nih sama Medi. Medi Melody Maker yang black metal, deathcore, pop. Tahu gua sampai sekarang pop gitu. Iya. Iya, gua tau ada black metal. Yes. Sebelum black metal tuh yang Japanese tuh musik itu ya kan. Japanese tuh black metal opening Arts Enemy di Dance Indo Senayan. Ya. Oke, Met. Tuh pacarnya gue tahu. Akhirnya berubah tuh deathcore kalau nggak salah ya Met ya. Kalau nonton habis ada deathcore pop. Habis itu nggak tahu mana nih. Iya. Tapi masih kalau nggak salah terakhir tuh. Kok bisa lu ngerekrut beberapa player tuh ke solo lu? Beberapa kali. Iya. Iya sih bang. Jadi itu sih tantangannya ya. Dan gue pengen album ini di sesuatu yang menarik dan punya value. Makanya gue pengen aja beberapa gestar seperti Syahani. Itu kan gak gampang ada dia kan. Gila banget itu. Gampang sih. Wih, jadwalnya nabal mulu. Ya mau jadi tabrak lah. Terus ada Medi, maksudnya dari generasi Syarani ke generasi Medi, milenial sekarang. Itu kan sebuah tantangan sih. Gue harus bisa menyesuaikan dengan karakter orangnya masing-masing. Total udah berapa? Iya lagu yang lu duet kolaborasi yang tadi lo bilang. Yang udah rilis. Yang udah rilis itu udah ada 6 lagu. 6 lagu itu beda-beda vokalis, beda-beda gestar. Sampai Ale Pangki juga ada. Oh ya Bang. Indonesia Skotela, Akses Skotela. Oh iya. Ya, sekarang sama Sandi. Oh. Itu tuh karakter yang berbeda-beda tuh, karakter Shredder, terus ke karakternya klasik rock, terus ke karakternya siapa? Medi. Itu yang sekarang dia ngebalut dirinya sebagai vokalis pop. Padahal sebenarnya metal ya. Iya, no comment gue. Gue sih lebih suka kalau dia kembali ke dulu, zaman dulu. Black metal apa deathcore? Deathcore. Gue lebih suka yang itu sih. Kuncinya itu di Green Kemang tuh kalau nggak salah. Atau apa ya? Pokoknya keren tuh. Melody Maker ya? Iya. Ya, masa-masa itulah ya. Itu 2008 kalau nggak salah Met ya. 2008. Green Cafe Kemang kalau nggak salah. Oke lu nih. Ya keren aja sih kalau menurut gua black metal opening Arts Enemy dari indoor terus berubah pop, berubah ke apa nih? Enggak, itu jenis di awal-awal tuh. Kalau nggak salah tuh bikin video klip di kota tuh, judul panjang tuh. Judul lagunya tuh asik sih menurut gua. Tapi berarti di Cakra ini berarti nanti total endingnya itu di berapa lagu atau di yang lagu berapa? Ada 10 lagu. Ada album? Album. Ini sebenarnya on the way out album. Oh gitu. Ya. Waktu album itu, jadi gua rilisnya tuh 1 lagu 1 bulan. Sekalian satu video klip. Jadi ada 10 klip targetnya. Oh gitu. Ini agak berat. Lumayan fair. Belum lagi ngerjain apa yang mau dikerjain? Ngerjain mereka. Ya ngerjain sih. Itu Nara band apa sih? Waduh, jadi itu gue salut sih sama itu bang. Nara itu apa ya? Punya semangat. Kenapa bisa menara? Ya awalnya sih saya ingin ketemu di Kicks kan. Lu juga ada kan? Ada. Iya dong, di Bali United. Oh. Nah, ingatan gue masih seger nih. Terus. Oh iya. Nah, kebetulan ngobrol lah sama salah satu personnya yang berinisial D. Diut. Orangnya yang mendayut-dayut tuh, perutnya dayut. Inisial Diut.
Nah, ngobrol-ngobrol dia keluarkan semua Unek-unek. undang-undang dan visi misinya, bang. Ah, Ya udah lu kalau memang serius, ayo gue bantuin bisa gue. Nah, alhamdulillah udah kelar nih sekarang mau dibantu. Bentar dong. udah tadi. Ya gue pernah kira gitu bang. Hmm, Akhirnya ya. berarti PR-nya berarti tahun ini dari Cakra Berani mengeluarkan satu album isinya kolaborasi semua gitu. Ya tahun ini jadi begini bang, gue sekarang tuh udah punya target di dalam kehidupan musikal gue satu album 1 tahun. Satu album ya. Gue mau ngelakuin hal yang gak slang di awal-awal karir mereka, satu album 1 tahun di bulan Desember, dan kalau gue bisa di pertengahan tahun. Ini target gue sih, mudah-mudahan tercapai. Makanya effortnya lumayan nih bang, gue kebanyakan di studio. Kalau nggak ngerjain rekamannya orang, ya udah ngerjain rekaman sendiri. Tapi udah nemuin jati dirinya lu belum? Kalau gue sih sebenarnya ya, gue kalau mendengarkan lagu-lagu macam-macam gue tuh nggak bisa lari jauh banget dari rock. Walaupun gue bareng vokalis metal, bareng komposisi, gue masukin komposisi heavy atau jazz, itu tuh tetep aja, maksudnya bluesnya ada, tetep gue ada unsur hard rocknya. Berarti itu unsur kesulitannya lu dong? Atau Nah, memang? justru itu Pak. Oh gitu. Justru gue kalau dalam kesulitan gue ketika gue dikasih tugas bikin musik kayak misalnya pure metal nih, kayak jazz atau grindcore, terus yang bener-bener Death metal, lu kan hardcore. Main aja. Belum sana. Berarti ada kesulitannya dong ketika untuk misi album nanti. ya Yang memang udah jalan. kesulitannya itu doang bang, ngatur jadwal sama gesta cocoknya. Itu doang ya yang kesulitannya. Tapi kalau dalam segi musik, gua aja udah bikin 20 lagu. Oh gitu. Dulu waktu nge Oh, satu album 5 tahun. yang lu cari apa sih sebenarnya di musik yang lu jalanin nih? Setelah lu keluar dari band, lu jalan nih dengan Cakra Berani sendiri, yang lu cari sebenarnya apa sih? Memang have fun-nya doang atau memang something aja gitu, atau memang yang memang nanti ada sesuatu yang memang menghasilkan gitu. Nah jadi gini bang, gue tuh nggak munafik, otomatis kita musisi itu pengen apresiasi. Pertama, apresiasi yang lebih luas, bukan cuma keluarga, bukan cuma orang terdekat, teman-teman. Setelah itu, kalau apresiasinya besar, otomatis kan kita harus melihat feedbacknya di kita. Mengeluarkan album itu kan butuh biaya. Itu otomatis kita harus bisa menjual secara luas, mau itu off air, panggung, secara finance, di mana kita bisa menjual album ini. Setelah itu baru kita bisa melihat bahwa oh iya ada karya gua ya bisa nanya sama orang dan bisa menginspirasi. Gue sih ya setelah juga daripada semua dasar gue bikin album sih pengen menjadi inspirasi untuk orang-orang yang dengerin. Karena gue pernah dengar salah satu musisi besar di Indonesia bang, dia pernah ngomong, gue pernah nyelamatin orang yang udah pengen bunuh diri gara-gara satu lagu gue. Nah, jadi kita tuh musik itu bisa berubah pola pikirnya orang dengan lagu-lagu karya kita. Jadi ada pesannya ya. Yes.
Ya contoh deh kalau misalnya lu bikin lagu sedih Ya, buat orang yang lagi putus cinta, buat orang yang lagi galau, ditinggalkan, itu pasti berat banget. berarti masuk tuh tadi gua obrolan dengan salah satu personil nama tuh lagu tuh jadi doa. Ya, Lagu tuh jadi doa bisa jadi pesannya buat kita, penyampaian dalam bentuk lirik, bentuk penyampaiannya lagu gitu. Karena kan yang gue lihat tuh yang terakhir tuh lagunya yang oke tuh yang mana? jadi on live Oh itu dia. ke sini. Wah, ini banget ini pesan juga sih memang gitu loh. Iya sih. Karena kan di Indonesia itu bang terlalu banyak kejadian yang kita nggak bisa publish karena Hmm. kan terbatas ya, khususnya di daerah di Iya. kabupaten. Nah, mereka tuh sebenarnya butuh media kayak kita. Nah, gue jadikan musik ini sebagai media untuk menyampaikan ke penguasa atau ke stakeholder negara bahwa dia tuh di Indonesia tuh banyak orang bunuh diri gara-gara Ada penyampaiannya ya. gitu bang. Kan waktu judul itu dibikin kan bang lagi ketangkep-tangkep tuh semua mafia-mafia itu. Nah, sebenarnya yang kita nggak tahu banyak orang yang bunuh diri, bahkan banyak anak-anak yang eh, apa ya kayak mau mengakhiri hidupnya gara-gara dia udah putus asa, dihina, dikejar sama debt collector karena itu. Lumayan tragis ya. Karena memang harus ada penyampaiannya secara untuk musik yang bisa menyampaikan pesannya itu gitu loh. Karena dampaknya lumayan. Tapi yang sekarang ini yang kemarin sama Medi itu menarik juga tuh. Secara umumnya itu apa sih yang lo mau sampaikan tuh? Yang sama Medi, yang sama Kamang juga ya. Ustadz Dery juga. Nah, kalau yang barusan ini disebut hegemoni itu tuh menarik juga bang karena itu relate banget sama kehidupan masyarakat yang nggak bisa jauh. Yang sekarang itu tergantung sama AI. Oh, teknologi. Teknologi. Kemakan Itu sama lebih teknologi. Jadi sekarang itu eh, yang bisa menguasai industri orang yang bisa menggunakan AI. Cuma ada dampaknya tuh, ada efek samping. Nah itu yang efek sampingnya kita sorot di lagu hegemoni itu. Dari kalimat-kalimat kata-katanya ya memang Iya. bisa menyorot kita ya. Gitu. Jadi benar-benar tuh jangan sampai lu ketergantungan gitu loh. Jangan sampai lu nanti sampai semua apa-apa tuh robot. Bahkan lu mirip sama robot. Di Jepang kan orang udah nggak mau Oh, iya. mirip sama cewek. Dia lebih milih mirip sama robot. Goblok. Robot-robot gede gak lo goblok. Aduh, Jan. Tapi yang sekarang lagi merebak ini, ntar lu bahas gak tuh? Itu lumayan tuh. Lumayan, wow. Oplosan. Ya, oplosan. Dan satu lagi memang, yang memang ke musisi ya. Itu memang lumayan. Cinta ya? Ah, itu dibahas gak tuh? Nah, menarik ini Bang. Jadi kemarin alhamdulillah Ustaz Dery itu udah pindah label ke label gue bang. Yang tadi di mana? Kan sebelumnya dia di Proaktif. Oh, Nah itu Alfa kan dia. Nah itu dia udah menarik diri dari situ. Dan semua karya-karyanya sama gue sekarang. Gue nggak tahu kenapa se apa se dia yang ngajakin atau lu? Atau dia yang ini? dia yang gue nggak pernah ngajak lah. Oh, dia Ustadz Dery nyerahin aja ke lu Iya. gitu. Oh, Dia yang pengen masuk ke label gue. Nah jadi gue merasa bahwa itu amanah besar ya. ah, Musisi sebesar dia, seniman sebesar dia di dua pabrik itu mempercayakan kayak gue gitu. Dan itu amanah besar sih. Nah itu juga menjadi dasar ya kenapa Indonesia itu menjadi polemik ya masalah hak cipta, copyright itu karena sebenarnya eh, ada transisi dari analog ke gitu. digital. Sebenarnya kalau
kita mulai dari digital sekarang lebih gampang, Bang. Kalau kita mau memanage ya, memanage, mengelola dengan baik sistem copyrightnya kita. Kayak sendiri nih, dia tuh percaya ke gue semua bang, seperti itu nih. Jadi nanti Udah habis kontraknya atau memang gimana tuh? udah habis, dia bertiga tahun, dia bertiga tahun, dia nggak mau lanjut lagi bang. Dan bahkan dia minta gue take-down semua lagu-lagunya mereka. Lagunya kan banyak banget di upload sama orang. Terus dia nggak dapat apa-apa, terus dia bilang, gue malas ikut apa-apa, gue nggak biarin aja. Padahal dia bisa nuntut loh, itu somasi sampai miliar-miliar. Tapi ya udahlah. Lu itu nggak dapet. Udah. Wow. Ada yang upload dari Malaysia, yang play di situ banyak banget, juta-jutaan, dia nggak ada, gitu. Nah itu tanggapan lu gimana sih yang lagi rame ini masalah royalti, masalah lagu itu? Gue sebenarnya agak malas juga sih, teman. Ya ini agak dipikirin juga sih. Nah, kalau dari segi musisinya ya, dari musisinya sih sebenarnya harusnya Ahmed itu dia lebih down to earth, maksudnya dia harus bisa membuka komunikasi. Sebenarnya sih begini bang, kalau Agnes ada etikat baik ya, pasti itu masalah kelar. Misalnya gue nonton A itu sombong, nggak bisa ditelepon, bahkan kalau ditelepon di reject misalnya kan kita juga pasti musisi itu sebenarnya simpel banget. Lu hargain gue, lu jalan aja, nggak apa-apa. Gue nggak bakal nuntut. Ini gue nuntut gue karena gue memang nyebelin. Gitu. Jadi sebenarnya ada dan kedua memang sistem kita juga agak rapi ya, sistem performing. Karena ada performing, ada mechanical ya. Itu sih. Lumayan Performingnya agak rapi. Contoh IO kan harusnya tingginya kayak kita ya. Kalau mau bikin acara cabang, kayak misalnya kita mau nih bang, kita mau bangun di Jepang. Nah, si IO-nya dia tuh akan catat tuh, bang, lu mau bawa lagu apa di Jepang? Misalnya 5 lagu nih, dia akan catat tuh. Gue bawain lagunya Slang, misalnya, gue bawain lagu Slang, 2 lagunya Dewa, sampai bla bla, sampai 5 kan, dan seterusnya. Nah, si yang dicatat ini dia akan menyerahkan tuh ke lembaga itu, Pak. Si musisinya yang bandnya yang akan bawain. Ya, dia akan IO-nya kan Oh IO-nya. menanyakan ke musisinya. Nah, nanti si IO-nya ini, Bang, dia akan menyerahkan berarti Ke LKN-nya. Gitu. itu di sono. Ya, Yang di sini kayak gitu. di sini nggak berjalan. Di sini Masa sih? Di sini yang berjalannya itu cuma direct person. Jadi Oh direct license kalau nggak salah ya. Gua nonton tuh di YouTube-nya. contohnya sama Ari Lasso. Iya. Dia nggak lewat ilegal lagi, Bang. Dia langsung izin lagu itu Gue bawain. Harusnya kan IO. Nah sekarang yang di IO ini IO yang di Jakarta ini begitu apa nggak sih? Gue nggak tahu deh. Karena kadang gue rata-rata mereka cuman bandnya doang, rundown, udah. Kalau gue sih gini bang, akan ada pembiaran besar-besaran kalau stakeholdernya yang memberikan sertifikat itu tidak memberikan draft persyaratan. Contoh nih, abang IO, gue pemerintah nih, lu datang ke gue, Pak, saya mau bikin acara tanggal segini, artinya ini. Oh iya, oke. Ini lu harus bayar. Lu harus penuhi. Syarat. Nah, di dalam itu ada syarat tadi bang. Harus lu lengkapi lagu-lagu yang ada di acara itu, apapun itu. Itu gak ada. Jadi pembiarannya terlalu besar. Berarti kalau di
sini tuh yang lu sebagai anak bandnya itu nggak ada ya untuk penilaian kayak gitu ya? Kalau anak bandnya, Iya, iya, kalau misalnya lu bandnya diundang itu buat main atau cuman fee kontrak atau emang cuman rundown udah gitu doang. iya, kebanyakan ikan begitu. Karena IO-nya pasti, Cuma nanya itu doang kan? iya, Kontrak, fee, rundown udah. Biasanya kalau di luar tuh harus dari IO-nya langsung kan? yes, IO-nya yang nanyain musisi. Lagu-lagunya. Ya, di dalam semua. Misalnya 5 lagu itu udah fix. Fix ya, 5 lagu ya, ini ketemu kan. Ya, Berarti nggak lebih ke situ IO yang di Indonesia di Jakarta ya? Dia cuman rata-rata fee-nya berapa, kontraknya ini, apa, leadersnya apa, rundown-nya apa. yes, cek saja kapan, Berarti cuman gitu doang ya di sini? yes, kebanyakan begitu. Dan itu pembiayaannya besar-besaran. Kalau stakeholder-nya, kita kan juga bermasalah juga ya, di bagian birokrasi. Nah, birokrasi kita tuh juga lumayan muter-muter ya. Kecuali orang dalam yang mempunyai benar. Nah, maksud gue tuh setiap IO yang membuat acara harus diberikan persyaratan itu. Dan ketika dia tidak melengkapi persyaratan itu, jangan dikasih. Gimana? Make sense ya? Make sense sih. Tapi nanti kalau misalnya Cakra Berani jalan nih, diundang event, mau kayak gitu atau mau yang kayak yang itu? Kalau gue bawain lagu sendiri, nggak usah. Kalau bawain lagu sendiri. Tapi kalau bawain lagu Dewa, pakai. Bang, gue mau ada cover nih, apa covernya? Slang. Sama siapa? Dewa. Catet. Rapi kan? Berarti harus ngikutin itunya. Biar rapi lah. Biar nggak ngantain kita lah. Jadi musisi juga dihargain. Soalnya banyak yang sekarang tuh lagi rame tuh masalah gitu. Memang kasihannya itu ketika musisi punya lagu di mana-mana tapi nasibnya gitu. Ya, karena kalau kita mau lihat ke belakang lagi, Agnes itu sebenarnya dia juga bingung. Dia kan artis tuh, artisnya label nih. Misalnya gue label Bang. Lu pencipta lagu, Aridias nih misalnya. Bang, Aridias bikin gue lagu, gue punya. Ya kan? Berarti lu sama gue dong, bukan lu sama Agnes. Iya nggak? Iya dong. Iya lah. Gue sama Agnes. Nah, gue mau sama ini lagu lu udah jadi. Bikin sama Ari. Nah, sekarang baru makin membesar. Labelnya kemana? Ada. Di Jalan Batu-Batuan. Kalau nggak salah. Mungkin memang ya agak simple ya. Karena waktu itu sempat gue sama salah satu musisi juga. Dan memang dia juga saksinya. Kan dari dulu sampai sekarang. Kita lihat aja perubahannya 5 tahun lagi. Dengan sekarang ada lain, ada opsi. Memang agak sinkron, agak jelimet. Kita lihat aja lah perubahannya nanti. Karena kan yang gue mikir tuh begitu. Karena gue sempat ngomong sama beliau tuh, di Indonesia sama di Eropa lu jauh banget. Kita kayak ketinggalan 50 tahun, 50 tahun. Ketinggalan 50 tahun jauh. Pokoknya ini disclaimer ya. Pembahasan kita ini kita bukan ahlinya, tapi ini dari sudut pandang kita ya. Sebagai musisi dan pelaku industri ya. Iya, karena gue males, cuman gue memperhatiin aja, memahami, mempelajari juga. Kayak terakhir tuh gue nonton Anji sama Piu kan. Iya. Cuma Direct Lessons. Ini 15.000 ya? Berapa sih? Apanya? Royaltinya. Gue sempet ngomong juga Bimo netral tuh 360.000 kalau nggak salah. Iya, pernah cerita 360.000. Akhirnya dia ke LMKN lah, bla bla bla. Banyak sih sebenarnya off the record yang memang gue cari tahu. Gue pengen tahu gimana sih sama terakhir ya itu sama beliau di Bekasi. Wah, kaget juga gue. Dia saksinya dari di Sony sampai sekarang lihat perubahannya. Kasian ya musisinya gini segala macam. Jadi nggak mendapat hak yang sepenuhnya haknya dapat gitu. Kalau mau
bagusnya di digital itu bang, direct langsung report ke musiknya. Kalau ada agent atau label langsung ke labelnya. Nah, kalau dulu transisi kan antara analog dan ke digital. Jadi memang data itu lumayan nggak transparan. Misalnya nih, duit udah numpuk di LKM, misalnya 20M. Berapa artis tuh di sini tuh? 20M. Banyak. Ada dari TAP, ada dari Indonesia, ada maksudnya ini sebut merek. Iya nggak apa-apa. Bodo amat gue. Ya maksudnya ada pengusaha karaoke. Semua ada di situ, ada kafe. Ya. Kafe kan juga ada yang rapi. Dia disiplin kan, bayar. Itu kumpul tuh 20 miliar satu tahun tuh. Palingnya kalau gue simple sih. Kalau gue mikirnya keterbukaan dan kepercayaan. Susah memang. Dua kata sepele cuman memang tergantung orangnya aja mau jalanin apa enggak. Tapi nanti kalau misalnya nih Cakra berani nih manggung di mana-mana, udah namanya udah lumayan. Ketika manggung itu dengan beberapa yang kolaborasi itu gimana tuh nanti? Akan diajak atau memang bagaimana tuh pertimbangan itu? Oh iya, jadi kan lagu ini range-nya cukup lebar, ada yang tinggi, itu sama tinggi. Semua lagu-lagu di album aku. Nah, itu harus bisa ada vokalis yang bisa bawain semua range itu. Range-nya Ustaz Dedi, range-nya ama range metal yang low. Berarti kalau ngajak lu manggung banyak dong artisnya. Enggak. Cakra Berani Project dengan satu vokalis satu band. Oh, gitu. Bisa mengcover semuanya. Range-nya vokalis. Tapi omongan itu udah diomongin belum sebelumnya dengan mereka yang akan yang udah kolaborasi? Enggak perlu karena mereka ini ibaratnya sistem gue royalti aja bang. Oh royalti per lagu. Setelah udah lagu jadi video klip udah gitu biar putus. Enggak royalti doang. Gitu. Royalti di depan dong berarti. Enggak di belakang berlanjut itu enggak. Kalau misalnya lagunya Bumi ada. Oh gitu, ada plusnya. Kalau Nara Bumi gimana tuh? Wes, dapat lah. Dapat apa? Royalti Superbad musik record. Oh gitu. Iya kan? Iya. Gue ada dua tuh tugas gue di Nara, musik director sama produser. Lu artis siapa sih? Nara sama siapa lagi? Ya Sulaiman. Terus? Ijal Ricardo. Terus? Di Paris dia. Ada Pondals, Makassar. Ada Koci, Bekasi. Ada, banyak banget sih. Lupa lagi namanya. Banyak. Ada penyanyi Solo, namanya Boris. Ada Boris dulu zaman labelnya apa gitu, dia orang label. The Boris bukan? Iya, jadi dia. Kan dulu label apa dulu? Naga Suara deh. Label apa gitu bang? Dia keluar dari label itu, dia semua karyanya dikasih ke gue, rilis lagi bang. Gak apa-apa. Oh gitu. Ini namanya Boris gitu. Banyak. Terus rekamannya itu masih ada analog, pecah-pecah semua. Berarti udah jadi kayak semacam label ya? Iya. Berani. Label bang. Cuman untuk sementara gue jadi edar. Dulu kan di edar tuh. Nah sekarang di digital. Oh gitu. Distribusi. Namanya distribusi. Gue distribusi semua ke seluruh dunia. Nah yang lo cari apa dari mereka yang mau atau yang udah gabung sama lu? Kalau gue sih sebenarnya kalau finance ya udah diatur lah sama Allah kan. Nah kalau masalah sistem kan banyak anak-anak yang nggak paham sistem bang. Ya. Jujur aja ya, mereka bingung mau rilis di mana. Agregator cari di mana. Banyak gratis. Iya, emang gratis kan? Nah, gue bilang ya udah sini cari dulu. Cuma ada distribusi fee-nya. Di gue ada bang distribusi fee-nya. Apalagi kalau album kan, gue hitungnya tuh nggak gede kok 30.000 per lagu.
gitu. Nah, pertama itu gue pengen bantuin teman-teman yang eh, punya karya tapi dia bingung nih mau bawa kemana nih karena takut nanti dikerjain. Jujur bang, gue punya karya, ada album gue dulu, band gue yang sebelumnya itu udah nggak tahu di mana orang itu dan dirilis sama dia Kabur ya. gue nggak tahu di mana. Gue ngomongin minta Tapi mana dong lagu? masih ada. Masih ada sampai sekarang. Oh, Dikelola sama dia, tapi ya udah tinggal aja di situ di digital itu. berarti lu nggak dapat HP dong? Nggak ada. Nyala aja udah di digital Iya. ada, tapi nggak dapat HP, nggak dapat apa-apa. Memang agak riskan juga sih masalah HP ya. Banyak yang kayak gitu. Pas minta report, nggak ada. Nggak ada. Tapi sekarang itu masih ada. Nggak aktif. Udah ngapain? Nggak aktif. Dan waktu dia ngajak gue kerjasama, dia bawa nama perusahaan. Mau bisa. Tapi dia dari sana banyak. Banget. Kenapa bisa cabut? Ya karena waktu itu kan kita masih belum melek. Oh, Belum melek sama industri digital. Makanya gue bilang, gue harus bikin gue sendiri. Nah itu dasarnya juga, karena gue pengen bantu teman-teman juga yang pernah gue rasain juga, gitu. Nah sekarang mau rilis Nara lagi nih di band gue, Nara Production. Dan nanggung-nanggung loh, langsung video klip. gue video berarti. Yoi, langsung syuting 2 video klip. Kok bisa? Ya itu maksud gua kalau kan gini bang, di industri musik itu kan banyak cara untuk bisa memunculkan atau menaikkan karya. Salah satunya itu lu harus bisa mengerti proses kreatif seperti apa. Kalau enggak, lu bakalan habis-habisan. Mau di berapapun, lu bakalan habis. Jujur nih, gila. Ya maksudnya, kalau lu nggak paham sistem industrinya, lu akan habis. Nah, maksud gua, kayak Nara nih, dia bisa cepat memproduksi sesuatu karena ya selalu gue kasih insight bang. Lu begini, begini. Kalau lu begini, lu bisa begini nanti. Tapi kalau lu begini, jangan itu. Begitu. Kalau begitu ya begini bang kalau itu tahu bandnya. Ya, karena banyak banget. Band itu kayak pasir kan. Iya kan kayak pasir di pantai. Ada aja tiap hari bang. Yang pasti double letter pasti tahu tuh. Tiap hari Nggak tahu. Tiap hari ada aja yang bang. Gue rilis bang. Nggak tahu. Ada yang di email doang. Ada solo, ada duo, ada Nah, tiap hari itu bang. ya hampir deh. Bukan hampir tapi memang tiap hari. Nah maksud gue Banyak. gimana caranya lu muncul. Ini lautan nih, lautan luas. Lautan luas. Di bawah ini banyak banget nih. Nah, di sini di atas laut ada Burger Kill, ada The Squad. Pokoknya Itu yang metal. iya yang metal lah. Nah, kalau pop ada Silon Seven, ada ini kan di atas kan mereka semua. Minimal di laut lu begini nih. Nongol. Muncul. Ya kepala lu nongol gini nih. Gimana caranya kita nongol? Mungkin lo ada saran atau mungkin ada trik atau tips gitu buat semua musisi yang gimana ya berpikirnya tuh beda. Pertama ya, gue paling suka tuh kata-katanya Kebe. Ya bang ya, mungkin bang kasih tahu. Dia pernah bilang Burger Kill itu bukan band gede, tapi band aktif. Gimana? Nah, gue simpulin tuh. Oh iya benar. Jadi buat temen-temen band yang lagi mau mulai nih, lagi semangat on fire, lu harus bisa aktif. Minimal dari lu aja dulu, dari temen-temen lu, dari keluarga lu bikin aja dulu, nggak usah harus bagus banget, proper banget, standar kualitas Dewa atau Sarini atau
penyanyi solo yang label. Nggak usah. Toh banyak banget musisi baru yang viral, produksinya biasa aja. Ya, iya nggak? Bahkan di bawah standar. Nongol tuh dia tuh di antara lautan tuh. Bener. Keuntungan kita nggak ada yang tahu. Yes. Itu muka. Minimal lu muncul di permukaan karena di bawah banyak banget ikan nih. Banyak banget. Lalu mau aktif, aktif, jalan terus, konsisten terus, jalan terus. Jadi kebetulan kita nggak tahu. Yes. Itu jadi kalian aktif aja. Apalagi kan di era digital ini, media ada di tangan kalian. Di gadget ini kalian bisa posting apapun itu gratis kok. Mau 24 jam kalian rilis bisa. Yang penting ada kuotanya. Yang penting ada kuota, listriknya. Yang penting juga harus pintar juga. Dan langsung email double letter buat perilisan kalian. Press release-nya harus bagus ya. Ya, boleh. Iya kan? Boleh. Disertakan kopinya. Plus disertakan harus supaya nggak di-delete boleh. Ah, Thank you.